kebijakan yang terukur, mulai dari penutupan tempat-tempat umum, kemudian Car Free Day ditiadakan, kemudian kita lakukan pengubahan pola belajar yang dari sekolah diubah menjadi belajar di rumah. Kemudian hari ini kita meminta kepada masyarakat untuk tinggal di rumah dan jangan bepergian. Kegiatan-kegiatan umum ditiadakan. Kemudian anjuran untuk jangan meninggalkan kota, lebih baik tinggal di Jakarta, sehingga bila perlu pendampingan, perlu perawatan juga jauh lebih mudah. Kemudian sore hari ini kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jakarta tentang perubahan kebijakan terkait transportasi. Seperti tadi disampaikan bahwa ganjil genap itu diubah minimal 2 minggu ke depan, tidak ada lagi ganjil genap di 25 ruas jalan yang selama ini ada kebijakan ganjil genap. Di belakang saya ini pimpinan MRT, pimpinan Transjakarta, pimpinan LRT, Ibu Asisten Perekonomian dan Kepala Dinas Perhubungan. Kita ingin menyampaikan bahwa layanan kendaraan umum di Jakarta akan mengalami perubahan. Kita menurunkan secara ekstrim kapasitas pelayanan. Jadi jadwal MRT misalnya yang semula keberangkatannya tiap 5 menit dan 10 menit, sekarang akan diubah mulai besok menjadi tiap 20 menit. Rangkaian MRT yang setiap hari beroperasi ada 16 rangkaian akan berubah menjadi tinggal 4 rangkaian yang beroperasi. Waktunya yang semula jam 5 pagi sampai jam 24.00 sekarang berubah hanya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian LRT juga begitu, yang semula keberangkatannya tiap 10 menit sekarang berubah menjadi tiap 30 menit. Dan waktu operasinya yang semula dari jam 5.30 pagi sampai dengan jam 11 malam diubah menjadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Transjakarta yang saat ini melayani 248 rute akan dikurangi secara signifikan menjadi 13 rute. Hanya 13 rute Transjakarta yang akan beroperasi dan keberangkatannya hanya setiap 20 menit. Jam operasi Transjakarta yang semula 24 jam diubah menjadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lalu pelayanan bis sekolah selama 2 minggu ke depan ditiadakan karena kita akan mengubah pelayanan itu untuk kebutuhan masyarakat. Ini semua dilakukan seiring dengan arahan kita untuk penduduk Jakarta, warga Jakarta, mengurangi secara signifikan kegiatan di luar rumah. Kita benar-benar berharap ini kita kerjakan sama-sama. Dan nanti di stasiun MRT akan ada pembatasan jumlah orang masuk dalam stasiun. Di halte Transjakarta juga akan ada pembatasan. Tujuannya adalah mengurangi potensi interaksi yang dekat yang ada potensi penularan. Dan dalam gerbong sendiri, kapasitas gerbong itu 300 orang per gerbong maksimum, nantinya akan maksimum diisi 60 orang per gerbong. Ini sekaligus juga sejalan dengan pesan kami agar dunia usaha mulai melakukan kegiatan kerja secara jarak jauh. Nanti di setiap stasiun sebelum halte Transjakarta juga akan ada pemeriksaan suhu tubuh
sebelum masuk area stasiun, sebelum masuk area halte bis. Dan bagi mereka yang ditemukan memiliki suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, akan ditempatkan di ruang tertentu untuk ditangani lebih jauh. Kita juga akan memastikan bahwa hand sanitizer ada di mana-mana, sehingga masyarakat yang menggunakan pun bisa memanfaatkan dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, ini dilakukan, seperti saya sampaikan tadi, dalam rangka mengurangi interaksi secara fisik. Dan kami berharap seluruh warga Jakarta mentaati. Kalau kita mentaati ini, maka Jakarta tidak perlu ditutup. Kenapa? Karena warganya sudah memilih untuk tinggal di rumah, mengurangi interaksi fisik. Tidak perlu kemudian ada pemaksaan. Kita saksikan di berbagai negara, harus dilakukan penutupan, harus dilakukan tindakan, karena warganya tidak mengikuti anjuran dari pemerintahnya untuk tinggal di rumah. Bila warga mengikuti anjuran tinggal di rumah, maka insya Allah kita tidak harus melakukan dalam bentuk peraturan yang enforcement-nya juga tidak sederhana. Jadi ini kita benar-benar berharap dengan cara seperti ini kita serius, dan perlu kami garis bawahi, ini bukan hanya melindungi diri kita, tapi ini melindungi masyarakat. Kalau kita memilih untuk berada di rumah, artinya tidak berpotensi tertular, dan bila merasa sehat tapi carrier, maka tidak menularkan kepada yang lain. Kepada seluruh masyarakat, kami berharap untuk bisa menyesuaikan dengan jadwal transportasi kendaraan umum yang baru, dan kita berharap nantinya bila ada pertanyaan dan lain-lain silahkan hubungi kami langsung di nomor yang biasa digunakan 112. Itu saja penjelasan dari kita terkait dengan transportasi. Silahkan ada pertanyaan. 13 rute yang tadi apa aja Pak? 13 rute yang tadi. 13 rute, oke, nanti dikasih daftarnya ya. 13 rute, 13 koridor yang ada, itu yang berfungsi. 13 koridor. Ada lagi? Cukup? Saya rasa sudah cukup jelas teman-teman sekalian. Terima kasih, dan semoga teman-teman juga semua sehat sehingga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian tadi kita dengarkan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menghimbau warga Jakarta untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Ia juga tadi menyampaikan baru saja selesai mengadakan rapat dengan sejumlah BUMN mass transportation di Jakarta seperti MRT, LRT, dan juga KCI, di mana sebelumnya Anies juga mengatakan bahwa kebijakan ganjil genap ini ditiadakan di 25 ruas jalan yang selama ini diberlakukan ganjil genap. Kemudian pelayanan transportasi umum di Jakarta seperti MRT, LRT, dan juga komuter lain ini dibatasi, dan jam operasi dari Transjakarta yang sebelumnya melayani 248 rute akan dikurangi secara signifikan menjadi 13 rute dengan keberangkatan setiap 30 menit. Hal ini disampaikan Anies sebagai upaya atau arahan bagi warga Jakarta untuk mengurangi secara signifikan kegiatan di luar rumah untuk menekan potensi penyebaran virus corona. Demikian breaking news Berita 1 TV, sampai jumpa.